telat haid, dan sering merasa mual, bahkan muntah. Nah, apa iya ini tanda awal dari proses kehamilan? Cek yuk! Halo teman-teman catatan harian kuliah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kami harap teman-teman tetap dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia ya. Oke, kita kembali lagi di channel catatan harian kuliah, channel yang selalu menyajikan informasi terkait di dunia kesehatan. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk beberapa menit ke depan untuk membahas salah satu topik di dunia kesehatan. Nah, apalagi sih yang akan kita bahas kali ini? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tanda dan gejala dari awal proses kehamilan. Nah, banyak banget loh yang belum tahu bahwa proses kehamilan ini memiliki tanda gejala yang tidak hanya telat haid dan merasa mual dan muntah, tapi masih banyak yang lainnya. Apa aja itu? Ayo kita lihat bersama. Nah, untuk memastikan adanya sebuah kehamilan ini terjadi, maka teman-teman biasanya akan dianjurkan untuk melakukan serangkaian proses tes laboratorium. Nah, salah satunya adalah tes urin. Nah, tes urin ini bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan alat yang bernama PP test atau test pack yang bisa teman-teman peroleh dari apotek terdekat. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan atau memastikannya dengan melakukan tes USG kandungan atau uterus ke dokter kandungan. Nah, namun ada beberapa tanda dari kehamilan ini yang bisa terlihat secara fisik karena adanya perubahan dari fisik tersebut. Nah, salah satunya adalah adanya keterlambatan mengalami menstruasi. Namun, telat haid belum tentu meyakinkan kita akan adanya proses awal dari kehamilan. Bisa saja telat haid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh, salah satunya stres, perubahan pola makan, perubahan pola istirahat tidur, dan perubahan pola hidup yang lainnya. Lalu, apakah kondisi mual muntah juga salah satu tanda awal dari proses kehamilan? Iya, tentu itu juga mendukung adanya tanda dan gejala dari proses awal kehamilan. Namun, tentu diikuti dengan tanda gejala yang lainnya. Lalu, tanda apa lagi selain telat haid dan merasa sering mual muntah setelahnya? Nah, tentu bagi wanita yang sebelumnya mengalami siklus menstruasi yang teratur, untuk tanda awal dari proses kehamilan ini bisa diukur dari adanya keterlambatan untuk mengalami menstruasi berikutnya. Namun, bagaimana untuk wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur atau bagi yang jarang memperhatikan waktu dari menstruasinya? Tanda apa sih yang bisa dikenali? Nah, yang paling umum sekali untuk yang pertama ini yaitu telat menstruasi, karena di dalam kandungan atau di dalam uterus ini sudah terjadi proses nidasi atau penempelan dari buah kehamilan. Ya, kemudian setelah mengetahui adanya keterlambatan menstruasi, kemudian tanda yang setelahnya muncul yaitu mulai adanya perasaan mual hingga mungkin terjadi muntah. Nah, ada yang tahu teman-teman mengapa harus ada rasa mual ini? Sayangnya belum diketahui sebab secara pastinya ya teman-teman. Namun, kemungkinan penyebab dari adanya rasa mual muntah ini yaitu adanya peningkatan hormon-hormon pendukung kehamilan seperti hormon HCG. Nah, untuk membahas mengenai masalah mual muntah pada proses awal kehamilan ini akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, tanda yang lainnya, bagian dari perempuan yang mengalami proses awal dari kehamilan ini
biasanya mengalami pengeluaran seperti keputihan yang berwarna coklat muda atau coklat tua yang keluar dari area vagina. Nah, yang perlu dicatat adalah pengeluaran ini bukan pengeluaran yang warnanya merah atau merah seger ya teman-teman. Lalu, kenapa sih harus ada yang seperti itu? Ya, betul. Ini hanya beberapa wanita yang mengalaminya. Namun, ketika teman-teman mengalaminya, teman-teman tidak perlu khawatir dan harus tetap tenang. Nah, lalu sebabnya apa? Nah, sebabnya ini adalah adanya implantasi dari embrio atau penempelan dari embrio yang sudah menempel pada area dinding rahim, sehingga beberapa dari peluruhan dari dinding rahim ini akan keluar bersamaan dari lendir-lendir dari serviks, sehingga memunculkan keputihan yang agak sedikit kecoklatan. Nah, kondisi ini hanya berlangsung berkisar 1-3 hari pada awal kehamilan. Kemudian untuk tanda yang lainnya, teman-teman akan merasa mudah lelah, sering pusing, dan tentunya ini hal yang normal karena adanya perubahan dari hormon-hormon kewanitaan dan hormon-hormon pendukung dari proses kehamilan. Namun, untuk rasa letih dan mudah lelah ini biasanya akan berlangsung selama proses kehamilan hingga akhir kehamilan berlangsung, akibat dari berkembangnya janin di dalam kandungan. Nah, semakin bertambahnya usia kehamilan, maka perubahan fisik akan semakin terlihat. Mulai dari bentuk perut yang semakin membesar dan terlihatnya bercak-bercak hitam di kulit maupun di kulit wajah, akibat dari aktivitas hormon-hormon kehamilan yang memicu adanya peningkatan melanin dari kulit. Namun teman-teman tenang aja, karena bercak kehitaman ini memang proses yang alaminya terjadi dan ini akan memudar setelah proses melahirkan. Nah, semakin bertambahnya usia kehamilan, maka janin pun juga ikut berkembang dan berat badan si janin pun juga ikut bertambah. Sehingga di sini si janin pun akan mendesak kandung kemih si ibu, sehingga ibu akan sering mengalami rasa untuk buang air kecil. Nah, yang sering dialami oleh ibu hamil di awal ini salah satunya juga adalah sering mengalami keputihan. Nah, tentunya akibat dari aktivitas hormon-hormon kehamilan yang mengalami peningkatan. Dan tentunya di sini adanya penyesuaian dari mulut rahim dan rahim. Nah, sebelumnya keputihan ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman, bisa disimak di sini. Nah, sedikit kita bahas mengenai keputihan pada kehamilan ini ya teman-teman. Tentunya sama dengan keputihan secara normal, secara umum. Nah, untuk tingkat kenormalannya sendiri, yaitu warnanya sendiri adalah warna yang putih atau putih bening. Tentunya tidak berbau dan tidak berwarna yang lainnya, serta tidak menimbulkan iritasi di area vagina. Nah, jika telah terjadi keputihan ini, maka tanggung jawab kita adalah tetap menjaga agar keputihan ini tetap normal dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti jamur, virus, ataupun bakteri. Nah, semakin bertambahnya usia kehamilan, maka janin pun juga ikut berkembang, sehingga di sini si janin pun juga akan mendesak organ-organ pencernaan dari si ibu. Salah satu organ pencernaan ini yaitu usus, di mana di sini usus sendiri akan mengalami perubahan akibat dari desakan si janin. Salah satunya adalah sedikit adanya perubahan pada bagian gerak peristaltiknya, sehingga menyebabkan si ibu ini mengalami sedikit kesulitan untuk buang air besar atau mengalami konstipasi akibat dari feses yang tidak bisa bergerak secara lancar. Nah, sekali lagi ya, bahwa kondisi ini adalah umum terjadi pada ibu hamil. Nah, ketika ibu hamil mengalaminya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menambah konsumsi serat. Nah, salah satunya adalah yang sering dilakukan adalah konsumsi dari buah pepaya. Kemudian, adanya aktivitas hormon-hormon dari kehamilan ini tidak hanya menyebabkan
menyebabkan rasa mual dan perubahan pigmentasi dari kulit saja loh, namun juga akan menyebabkan beberapa perubahan di kondisi emosional, yang tentunya kondisi emosional ini menjadi tidak stabil. Misalnya nih, kondisi emosional yang tidak stabil ini akan membuat mudah stres, mudah marah, dan bahkan menyebabkan imunitas tubuh menjadi tidak stabil. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa apa yang tadi telah disebutkan mengenai tanda gejala dari kehamilan ini tidak semua dari wanita itu mengalaminya. Namun untuk beberapa dari tanda gejala ini, ketika teman-teman telah menjumpainya atau mengalaminya dan teman-teman yakin bahwa ini hamil, dan untuk memastikannya teman-teman harus datang ke klinik dokter atau ke dokter kandungan untuk memeriksakan kondisi teman-teman, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter terkait dengan kondisi teman-teman, dan akan dilakukan serangkaian uji laboratorium terkait dengan kondisi teman-teman ini. Tentunya untuk memastikan apakah teman-teman ini benar-benar hamil ataukah tidak. Nah, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter ini salah satunya adalah pemeriksaan dari urin dan tentunya pemeriksaan USG dari rahim atau kandungan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai tanda awal dari proses awal dari kehamilan yang dapat kami sampaikan. Nah, ketika teman-teman nanti mungkin ada pertanyaan atau mungkin informasi yang kami berikan masih kurang, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa melalui email di catatan harian kuliah yang ada di deskripsi. Semoga informasi ini selalu bermanfaat ya teman-teman. Salam sehat dari tim catatan harian kuliah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.